Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ngapain lo minta alamat dia tak? Suara Jovan terdengar serak-serak mengantuk saat Arta menelponnya tengah malam. Mau gue ajak main kerambol? Jawab Arta seperti biasa. Terdengar Jovan tertawa garing. Gue ada urusan penting banget sama dia bos, minta alamat rumah sama nomor HP dia sekalian dong. Jangan bilang lo mau gebukin dia. Iyuh, si bos nuduh banget deh. Enggak lah bos, mau ngobrol hal yang penting banget aja sama dia. Soal Anya, Jovan menebak. Iya. Mau tidak mau Arta mengakui. Terdengar suara Jovan menguap panjang sebelum berkata, gue akan kasih, tapi tolong jangan bikin keributan. Enggak bos, swear. Saat berjanji, sejatinya Arta tidak benar-benar yakin nantinya tidak akan terjadi gesekan. Akal sehatnya terkadang menguap dikala emosi memegang kendalinya. Sorry, nggak janji ya bos. Setelah mendapatkan nomor kontak dan alamat Pasha, Arta tidak mau menunggu pagi untuk menghubungi lelaki itu. Pasha bahkan memintanya datang ke kediamannya meski waktu telah menunjukkan pukul 1 pagi. Dan sekarang Arta telah berdiri di tengah ruang tamu rumah besar Pasha. Ia sedang berencana menggertak singa di kandangnya. Saat tiba di rumah Pasha, jujur Arta sedikit gentar. Bukan karena rumah mewahnya, tapi karena salah satu bodyguardnya Pasha. Tinggi besar mirip Thanos dengan jemari full batu akik. Tidak lama menunggu, lelaki itu muncul menemui Arta dengan santai. Hanya mengenakan kaos oblong putih polos membalut tubuh atletisnya dan celana piyama bergaris. Silakan duduk. Pasha persilahkan Arta duduk dengan sopan. Namun nyatanya Arta memilih ingin berdiri saja. Tidak ingin terlalu banyak berbahasa basi. Maaf mengganggu waktu tidur lo. Kedatangan gue tidak akan lama. Asal apa? Berhenti mengusik Rahma dan menipu Anya. Arta memberitahu maksud kedatangannya yang sebenarnya, mengira Pasha akan langsung murka dengan tuntutannya. Tapi nyatanya pria itu justru tetap tenang, duduk di sofa besarnya. Pasti Rahma yang bilang ya. Terka Pasha. Perempuan itu masih saja menyeret orang lain masuk ke dalam masalahnya. Ujar Pasha sembari bangkit dari sofa, lalu berjalan mendekati Arta yang berdiri kokoh bagai karang di tengah lautan. Rahang Arta kian mengeras. Tatapan matanya semakin tajam seolah ingin mengiris-iris lelaki di depannya yang melangkah dengan santai. Dengan kedua tangan masuk ke dalam kantong celana piyamanya. Gue minta maaf, jangan lanjutkan rencana lo. Anya bisa terluka, lo paham? Gue gak akan mungkin melukai Anya. Gue beritahu ya, gue benar-benar suka dengan Anya. Dia tipikal perempuan yang gue idam-idamkan. Sedang Rahma, dia hanya sepotong masa lalu. Nada suara Pasha sedikit berubah di saat menyebut nama Rahma. Dengan gerakan cepat Arta mencengkram kerah kaos Pasha yang lengah dan mendorongnya cukup keras hingga membentur tembok. Gue ingatkan sekali lagi, Pasha Iskandar, jangan mencoba berbohong. Mr. Vampir dan Mr. Werewolf kini saling memamerkan gigi, terutama Mr. Werewolf yang tampak lebih emosional, sedangkan Mr. Vampir tetap cool seperti model pria pada iklan pasta gigi remaja. Gue tahu rencana lo sebenarnya apa. Lo cuma mau peralat Anya untuk mencapai tujuan lo. Arta berbicara dengan sangat keras dan wajah yang terlalu dekat dengan wajah Pasha. Beberapa percikan air ludah Arta bahkan mengenai wajah Pasha yang hebatnya tetap bersikap tenang. Diam-diam Arta salut dengan ketenangan sikap lelaki ini. Berhentilah sekarang juga. Lo akan menyakiti Anya atau gue akan apa? Tanya Pasha dengan senyum mencemooh. Membuat wajahmu seperti Squidward. Arta mengancam akan membuat wajah tampan Pasha menjadi serupa dengan salah satu tokoh dalam SpongeBob. Hidung bengkok, mata bengkak, dan wajah menghijau.
Pasha tertawa keras, entah karena geli dengan ancaman Arta atau karena membayangkan wajahnya akan seperti Squidward, si gurita jutek namun lucu yang senang mengomel di Bikini Bottom. Tanpa terduga oleh Arta, tiba-tiba tubuhnya terangkat tinggi dan dibanting ke lantai dengan cukup keras. Arta terlentang mengerang kesakitan sambil menatap bodyguard Pasha yang mirip Thanos yang tadi membantingnya. "Terima kasih, John." Pasha berterima kasih pada bodyguardnya. "Dan tolong usir tamu kita keluar," tambahnya lagi dengan nada tetap ramah. Thanos alias John mengangkat tubuh Arta dari lantai, hendak menyeretnya keluar, namun Arta malah menggigit lengan John hingga membekas. Akhirnya John refleks membalas dengan bogem mentah tenaga akik ke wajah Arta. Cukup sekali namun langsung membuat kepala Arta jadi pusing berkunang-kunang. "Cukup, John. Kasihan nanti dia pingsan di tempat kita, malah repot, seret dia ke jalanan." "Baik, Bos." John kali ini mengunci kedua tangan Arta di punggung dan membawanya keluar dengan paksa. "Gue akan buat perhitungan kalau sampai Anya kenapa-napa." Arta berteriak sebelum diusir keluar. "Tenang saja, Anya tetap aman bersama gue." Pasha tersenyum miring sambil melambaikan tangannya pada Arta. Bruk, Arta dilemparkan begitu saja dengan mudahnya ke jalanan hingga mencium aspal oleh Thanos. Cukup keras hingga kedua sikunya lecet perih. "Pergi atau gue gepengin kepala lo," ancam Thanos cukup keras untuk membangunkan para tetangga sebelum menutup pintu gerbang. Arta meringis sambil berusaha bangkit, mengusap perlahan tulang pipinya yang terasa nyeri dan berdenyut-denyut. Ia akan pulang sambil menyiapkan tenaga untuk esok hari. Arta berencana mencoba sekali lagi menemui Arta, berusaha meyakinkan Anya agar membatalkan acara lamarannya. Sialnya, ia hanya berbekal curhatan Rahma. Ia tidak punya bukti kuat. Ia hanya punya tekad yang membara untuk menyelamatkan masa depan Anya dan juga masa depan dirinya. Sepeninggal kepergian tamu kurang ajarnya, Pasha kembali ke kamarnya. Tangannya lalu meraih ponsel di nakas, menghubungi seseorang yang menjadi biang keributan. Pasha tersenyum karena ia tidak perlu menunggu lama. "Halo, tumben cepat sekali kau angkat. Suami kau sedang pergi ronda ya? Berusaha main cantik kau ya? Pinjam tangan orang lain? Haha, nggak ada kasihan-kasihannya kau ya dengan dia? Melibatkan orang lain untuk menggagalkan rencana aku. Dengar ya Rahma, Lon sayang, aku nggak akan menghentikan rencanaku. Tidak, tidak akan. Bukankah kita sudah sepakat? Sampai ketemu di Aceh." Pasha menutup teleponnya, wajahnya langsung berubah suram. Nasib pernah mempertemukan mereka berdua. Nasib pula yang membuat mereka berdua berpisah. Namun dengan cara yang tidak pernah Pasha bayangkan sebelumnya, mereka berdua kembali bertemu setelah 6 tahun berpisah. Mendapati kekasihnya itu telah menikah dengan Pak Abdullah Saleh, mitra bisnis kopinya, membuat Pasha bertekad akan menghancurkan rumah tangganya apabila Rahma tidak kunjung menuruti keinginannya. Arta memang tidak sepenuhnya keliru. Pasha memang sedang menjalankan semacam permainan jahat. Bersambung, thank you for watching.